Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ustazah Ayu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan hewan. Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Pembelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut perkembangbiakan aseksual. Yuk sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak. Yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita pelajari masing-masing perkembangbiakan tersebut ya. 1. Ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan bertelur. Ovum yang dihasilkan induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur ini akan menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar terbagi 2 macam, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal: ayam, burung, bebek, dan penyu. Sedangkan contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. 2. Perkembangbiakan vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sperma dan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induk betina. Induk hewan akan mengandung beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya melahirkan anak ini berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri hewan vivipar: mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, melewati masa mengandung. Contoh hewan vivipar antara lain kambing,
sapi, anjing, kucing, dan kelinci. 3. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Embrio tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur membesar di dalam tubuh induk betina. Kemudian telur menetas di dalam tubuh induk dan bayi akan keluar dari tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovovivipar: tidak menyusui, dan hewan ini termasuk hewan berdarah dingin. Contoh hewan ovovivipar: ikan hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Sekarang, ayo temukanlah hewan-hewan lainnya yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian pasti bisa. Jangan khawatir. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua. Mereka akan dengan senang hati membantu kalian. Oke? Baik anak-anak Ustazah, dari video terakhir tadi, Ustazah yakin kalian bisa menemukan hewan-hewan yang termasuk dalam perkembangbiakan ovipar, vivipar, ataupun ovovivipar, ya. Kalian lihat di lingkungan rumah kalian, pasti kalian bisa menemukannya. Nah, tugas pertemuan kali ini adalah kalian ambil buku tematiknya, buka halaman 64. Di sini ada 64. Kalian bisa lihat ada diagram Venn, ya. Di sini ada diagram Venn. Kemudian di bawahnya ada beberapa hewan yang harus kalian kelompokkan, ya. Dari hewan-hewan di halaman 64 dan 65, silakan kalian kelompokkan dan masukkan ke dalam diagram Venn-nya, ya. Ada kelompok beranak atau melahirkan, atau biasa disebut apa, anak? Iya, betul, kelompok vivipar. Kemudian yang tengah adalah hewan beranak dan bertelur. Yang disebut apa, anak-anak? Betul sekali, yang disebut dengan ovovivipar. Kemudian yang ketiga adalah kelompok bertelur. Biasa disebut apa? Bagus. Kalian berarti sudah paham semua, disebut hewan ovipar. Nah, kalian kelompokkan hewan-hewan ini, tulis saja hewannya di sini termasuk ke dalam kelompok viviparkah, ovoviviparkah, atau ovipar. Silakan tulis ya, Nak, ya di sini ya. Baik. Sudah paham ya anak-anak? Semoga tugas kalian ini bisa menambah ilmu kalian tentang perkembangbiakan pada hewan, ya. Sampai bertemu kembali ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye yang anak-anak Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.